Libra, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan? Single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban, pesan, dan note to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai untuk single. Tampaknya di sini ada nokom-nokom, entah dengan siapa dan urusan apa. Ini sepertinya kasusnya akan semakin meruncing di 7 hari ke depan. Akan semakin menyakitkan. Jikapun ada komunikasi yang terjalin, hanya akan semakin menyakiti hati, semacam itu. Semakin memperparah luka. Di sini mungkin masing-masing Anda untuk sementara waktu perlu berjeda. Satu di utara, satu di selatan, satu di timur, satu di barat. Untuk mengcooling down-kan diri. Jangan memaksakan untuk melakukan komunikasi. Beberapa dari Anda perlu untuk mencari jembatan jika memang selalu tidak ada titik temu dan selalu semakin menyakitkan. Untuk bacaan lainnya, di sini, beberapa dari Anda akan mendapatkan kabar berita. Semoga kabar berita tersebut, ini adalah yang sudah Anda tunggu selama ini, itu adalah sesuai harapan. Semoga. Dan itu adalah cerita yang berbeda dari apa yang saya sampaikan di awal tadi. Yang Anda resonate di awal tadi, itulah yang perlu Anda lakukan. Buatlah jeda. Untuk masing-masing turun tensi, introspeksi diri, semacam itu. Untuk para single. Berpasangan. Jika saya koneksikan, yang tadinya perang panas, perang dingin, entah pasangan apa di sini, entah hubungan apa di sini, di mana tidak bisa juga disebut sebagai pasangan, karena antar teman, just antar teman, dan itu bukan pasangan. Jika saya koneksikan, akan bisa terjadi kerukunan kembali. Asalkan masing-masing mengintrospeksi diri, dan mungkin cooling down, dan mungkin membuat jeda sejenak. Semacam itu. Itu bisa sebagai cara-cara untuk rukun lagi, situasi baik lagi, walau memang untuk beberapa case, ibaratnya gelas yang sudah pecah tidak akan bisa kembali seperti semula, walau ditambal-tambal sekalipun. Atau kertas yang sudah kusut, walau digosok sekalipun tidak akan bisa halus seperti semula. Sudah ada cacat, istilahnya semacam itu. Tetapi setidaknya tidak semakin meruncing, tidak semakin parah situasinya. Ya sudah, mungkin saling maaf-memaafkan, clear, cut off, sudah tidak ada hubungan lagi. Tetapi setidaknya mungkin tidak saling menyimpan dendam dan marah, semacam itu. Dan baiklah, kita potong saja untuk hidup berpasangan di sini. Beberapa dari Anda mungkin bersama pasangan, hidup Anda baik-baik saja, pasangan cinta. Tetapi mungkin ada beberapa dari Anda yang berkasus dengan mertua, dengan orang tua, semacam itu. So, ya, baiknya adalah lakukan perdamaian, entahlah penyembuhan hubungan, entahlah dengan berbagai cara yang bisa dilakukan. Karena berbeda penyelesaian pada tiap kasusnya. Nah, di sini mengajak Anda untuk membuat keharmonisan kembali, memaafkan beberapa Anda. Ada yang memang perlu mengalah di sini, mengalahlah saja. Jika kata-kata mengalah masuk ke dalam hati Anda, maka itu adalah untuk Anda. Walau bagaimanapun, titik-titik-titik better untuk mengalahlah saja.
di waktu-waktu ini. But mungkin di sini ada yang contoh crash dengan ipar. Mengalahlah saja, tetapi jangan biarkan harga diri Anda diinjak-injaknya. Jika si ipar Anda itu semakin ngelunjak misalnya, Anda pun perlu mempertahankan harga diri Anda. Dengan sesuaikan dengan kasus Anda, situasi Anda, semacam itu, masukkan untuk beberapa dari Anda di sini yang tampak crash dengan keluarga Anda. Keluarga di sini keluarga pasangan atau keluarga Anda sendiri. Untuk bacaan lainnya, tampaknya di sini banyak dari Anda yang memang sudah mengalah dan melakukan yang terbaik. Tetapi justru menjadi bumerang untuk diri Anda sendiri. Kebaikan hati Anda disalahgunakan olehnya. Pikirkan baik-baik situasi Anda. Jangan membiarkan diri Anda semakin diremehkan, terinjak-injak, dan serupa lainnya. Dimanfaatkan saja, ya dengan pasangan cinta, atau di luar cinta, urusan keluarga. Atau bisa juga di sini untuk waktu-waktu ini, mengalahlah saja lagi, entah yang ke 100, entah yang ke 200, entah yang ke 5.000. But tentunya jangan biarkan itu terjadi lagi. Untuk karir Anda, ada beberapa dari Anda yang memang perlu untuk berpindah saja atau sebaiknya berpindah saja. Karena karir Anda apakah tidak sesuai? Apakah justru menjadi penyiksaan bagi hari-hari Anda? Entahlah karena apa, tekanan dari orang sekitar atau ketidaksesuaian dengan Anda. Walau tidak seketika melakukan resign atau perpindahan. Berat perlu untuk Anda memikirkan itu, mulai memikirkan perpindahan Anda ke tempat yang lebih bagus untuk Anda, tepat untuk Anda, cocok untuk Anda, yang tidak menyiksa Anda. Jika Anda membiarkan diri Anda di sana dalam karir yang menyisakan dada Anda tersebut, entah berbentuk apapun itu, Anda akan semakin down dibuatnya. Anda tidak akan maju, tumbuh, apalagi berkembang, bahkan semakin terpuruk Anda. Bahkan beberapa dari Anda hanya seperti robot saja. Untuk bacaan lainnya, tampaknya di sini ada beberapa dari Anda mungkin memang akan menantang diri Anda sendiri mengerjakan sesuatu yang berbeda dari yang Anda lakukan sekarang. Bawa bekal yang cukup, apakah bekal pengetahuan, apakah bekal kemampuan, apakah bekal keuangan. Karena beberapa dari Anda di sini akan melakukan perpindahan, mungkin apakah luar kota, apakah luar pulau, apakah luar negara bahkan, untuk men-challenge diri Anda. Untuk soal keuangan, tampaknya keuangan Anda cukup baik-baik saja, cukup kuat, stabil, bahkan menguat. Anda panen kerja keras Anda. Untuk beberapa dari Anda lainnya, ada pekerjaan-pekerjaan yang kembali datang jika mungkin beberapa waktu ini Anda sepi job dan serupa lainnya, sepi pesanan. Akan ada pesanan atau job pekerjaan datang kepada Anda, besar kecil itu, tetapi setidaknya ada yang datang kepada Anda. Ada kerjasama-kerjasama yang bisa terjalin. Pelajari baik-baik dari A sampai Z untuk perjanjian-perjanjiannya. Untuk sekalian Anda, tampaknya akan banjir uang atau ada pundi-pundi yang tidak sedikit masuk kepada Anda. Bisa jadi di sini sepertinya pekerjaan itu hanya menghasilkan uang yang boleh dibilang tidak besar. Tetapi ternyata konsumen Anda, klien Anda puas dengan kerja Anda dan memberikan tambahan sebagai bonus untuk Anda.
Bisa juga mengatakan semacam itu. Apalagi kah? Beberapa dari Anda di sini memesankan kepada Anda untuk jangan bergantung kepada dia. Jangan terlalu mempercayakan sesuatu kepada dia. Karena dia ini adalah seseorang yang tidak pasti. Dalam mungkin kata-katanya, dalam mungkin janjinya, dalam mungkin apa yang akan dilakukannya. Apa-apa yang penyelesaian berhubungan dengan tanggung jawabnya. Orang yang tidak pasti. Untuk berikutnya, tetap lakukan. Walaupun itu lambat, tetaplah berjalan maju. Pelan tapi pasti. Pastikan untuk tetap berjalan. Dan masalah-masalah yang Anda hadapi saat ini dikatakan adalah bersifat sementara saja. Maka tetaplah lakukan yang terbaik dan semangat. Jangan terlalu kusut dibuatnya. Bersantailah di sofa. Self-care untuk beberapa Anda. Ataukah duduklah sebentar. Beristirahatlah sebentar. Kemudian berjemurlah dengan cukup untuk beberapa dari Anda lainnya. Dan olahragalah yang teratur. Beberapa dari Anda perlu menjadi seseorang yang disiplin. Atau jika Anda adalah seseorang yang memang sudah disiplin, tetaplah disiplin. Untuk beberapa dari Anda pula mungkin mendapatkan colekan, hiduplah tertata, milikilah hidup yang tertata. Entah apa yang dimaksudkan di sana. Kemudian, kikis overthinking Anda sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Itu hanya akan membuat Anda stuck, tidak bisa maju, tumbuh dan berkembang. Untuk kata lainnya atau bacaan lainnya, bebaskan diri Anda dari apa-apa yang memagari diri Anda, entah berasal dari faktor ekstern atau faktor diri Anda sendiri. Dan di sini sepertinya beberapa dari Anda tampak akan bersemangat sekali. Entah apa yang memicu semangat Anda. Sepertinya semangat Anda akan berkobar. Dan untuk bacaan lainnya di sini tampak mengatakan semoga banyak dari Anda akan bertemu dengan kesuksesan Anda. Jawaban dari semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Jawaban untuk Anda. Lakukan penyembuhan. Atau akan ada penyembuhan, berhubungan pula dengan perbaikan. Entah apa yang dimaksudkan di sana dalam love life dan karir Anda. Wow, 7733 merupakan angel number untuk Anda. Memang akan bertemu, beberapa dari Anda memang akan bertemu dengan tantangan-tantangan. Tetapi dengan versi terbaik Anda akan bisa mengalahkan tantangan-tantangan tersebut. Dan pula di sini mengatakan sesuatu akan menunjukkan perkembangannya. Entah apa yang dimaksudkan. 77337067 209541 59154887 5247 3657. Panggilan sayang, nama panggung, tempat asal, tempat tujuan, UTKYF, RCWBD, MWD. Nama-nama bulan.
Juni, Mei, Januari, September, Oktober, Juli, November, November. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Virgo, Libra, Leo, Cancer, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Pisces. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Pisces, Sagittarius, Sagittarius, Capricorn, Gemini, Capricorn, Libra, Cancer, yang double-double energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau perlu menjadi sorotan untuk Anda. Note to self. Cinta sejati adalah ketika pikiran dan hati Anda mengatakan hal yang sama. Memikirkan sesuatu yang tidak bisa Anda rubah hanya membuang waktu. Gunakan waktu dan tenaga Anda untuk sembuh dan bertumbuh. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Aku menyukai segalanya tentang kamu. Aku merindukanmu untuk berikutnya. Tentang hubungan. Hubungan apa dengan siapa? Beberapa dari Anda tampaknya akan berbenturan sebagai rambu-rambu untuk Anda, di mana yang menjadi sumber masalahnya adalah soal karir atau keuangan. Dengan entah siapa, entah pasangan cinta, entah rekan, entah pimpinan Anda mungkin tidak sejalan dalam menjalankan sesuatu, misi-visi, penggunaan keuangan mungkin untuk beberapa Anda. Dan untuk berikutnya, mengatakan pelihara kejujuran. Katakan hal-hal yang benar dalam hidup berpasangan Anda. Message from Universe, saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Walau tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengena di hati Anda bisa jadi, itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan post jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Mimpi Anda, goal Anda, membutuhkan rencana yang lebih praktis, entah yang mana. Jika belum ada rencana, maka buatlah rencana sehingga tidak jalan nubruk-nubruk atau berhenti di tengah jalan. Untuk Anda yang berada di kartu kedua, Anda perlu sendiri. Di waktu-waktu ini Anda perlu menarik diri Anda sendiri dari keribetan yang ada di sekitaran Anda. Entah untuk apa, untuk healing, untuk berbicara kepada diri Anda sendiri, atau untuk apakah lainnya. Beradalah dalam kesendirian. Untuk titik-titik-titik. Anda yang berada di kartu ketiga, keluarkan dari hati, berbicaralah dari hati. Untuk mengatakan afirmasi, untuk berdoa, untuk menarik sesuatu yang itu Anda inginkan untuk bisa datang kepada Anda. Katakan, sampaikan dengan hati. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.